Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputuani Suryani dengan NIM 2202612010263 dari kelas Manajemen SDMF Pagi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai yang pertama, ada kebijakan proteksionisme dapat memperburuk ketidakstabilan pasar internasional dan melemahkan industri manufaktur global dengan mengganggu rantai pasokan, menaikkan biaya produksi, serta menciptakan ketidakpastian investasi. Namun, dalam konteks tertentu, proteksionisme juga bisa menjadi alat untuk melindungi dan membangun industri dalam negeri yang masih berkembang serta memperkuat keamanan ekonomi internasional. Oleh karena itu, kebijakan proteksionisme harus dikelola secara hati-hati dan seimbang, dengan tetap membuka kerjasama internasional yang adil dan mengedepankan perdagangan bebas yang inklusif agar ekonomi global dapat stabil dan berkelanjutan. Dengan demikian, proteksionisme bukan solusi tunggal, tetapi bagian dari strategi ekonomi yang harus diimbangi dengan inovasi, deregulasi, dan integrasi global untuk mengatasi melemahnya industri manufaktur global yang menunjukkan ketidakstabilan pasar internasional. Yang kedua ada dalam menghadapi stagnasi permintaan dan tekanan biaya, transformasi digital di sektor manufaktur menjadi keharusan global, termasuk di negara berkembang. Namun tidak semua negara berkembang dapat mengimplementasikan transformasi digital secara efektif karena sejumlah faktor penghambat. Yang pertama itu ada infrastruktur digital yang belum merata atau kurang memadai, terutama di wilayah pedesaan atau daerah yang kurang berkembang, yang menjadi kendala serius bagi akses teknologi digital. Yang kedua, keterbatasan modal dan pembiayaan untuk investasi dalam teknologi canggih dan otomasi, membuat perusahaan, terutama UMKM, sulit melakukan transformasi digital. Yang ketiga, ada kurangnya sumber daya manusia atau SDM yang terampil dan kompeten dalam bidang teknologi informasi dan digital, termasuk keahlian IT dan kepemimpinan digital. Selanjutnya itu, adapun cara mengatasi hambatan untuk negara berkembang. Yang pertama, ada peningkatan kapasitas SDM investasi pada pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis teknologi digital untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Yang kedua, pengembangan infrastruktur digital, dorongan untuk penerapan teknologi cloud computing untuk mengurangi kebutuhan investasi fisik yang benar. Yang ketiga itu ada dukungan pemerintah melalui kebijakan dan insentif, penyediaan insentif fiskal dan kemudahan akses pembiayaan bagi perusahaan yang ingin bertransformasi digital.